Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Pada pertemuan ini juga saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang telah mengikuti seleksi P3K di tahun 2023, yang mana hasilnya sudah dilihat secara bersama bahwa di sana sini, di berbagai daerah, di berbagai instansi, di berbagai jurusan, ada yang berhasil lulus dan ada juga yang masih belum punya rezeki untuk tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, terkait dengan informasi kelulusan P3K 2023, disampaikan bahwa ada kode P dan ada TL. Informasinya yaitu untuk honorer status P dan TL, ini info terbaru dari Badan Kepegawaian Negara soal peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara sebagai turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Disampaikan bahwa ada honorer yang tersisih. Terkait dengan informasi ini, maka jelas ini adalah satu hal yang perlu diketahui, siapa sajakah, golongan manakah, atau kriteria apa sajakah honorer yang tersisih akibat dari adanya peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai turunan dari Undang-Undang ASN 2023 tersebut. Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini bersama sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pojok 1 ID memuat satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, di mana informasi ini berasal dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang mengumumkan info terbaru soal peraturan pemerintah tentang manajemen ASN turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah resmi sah pada 3 Oktober 2023, 2 bulan yang lalu, dan telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 31 Oktober 2023 yang lalu. Pasalnya, peraturan pemerintah tentang manajemen ASN tersebut mengatur seluruh hal teknis terkait dengan mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pastinya jutaan honorer di seluruh Indonesia berharap turunan Undang-Undang ASN 2023 bisa mengakomodir harapan dan impian seluruh honorer di negeri ini, yakni diangkat sebagai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal itu tentu akan menjadi angin segar bagi seluruh honorer yang selama ini sudah sangat menantikan, diakui, dan dihargai, dan diapresiasi oleh negara. Apalagi tidak sedikit di antara honorer tersebut yang sudah mengabdi hingga berpuluh-puluh tahun. Tentu harapannya tidak bisa dipungkiri bahwa memang diharapkan sangat untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Berdasarkan data resmi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah honorer seluruh Indonesia berjumlah 2,3 juta orang, dan ini disampaikan 2,3 juta ini banyak juga yang telah berhasil lolos diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Akan tetapi jumlah tersebut masih harus diaudit atau divalidasi keasliannya. Kenapa mesti diaudit dan divalidasi? Supaya terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Salah satunya yaitu untuk menghindari honorer bodong. Audit dan validasi itu perlu dilakukan agar honorer bodong tidak bisa ikut seleksi P3K
dan tidak bisa diangkat jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kenapa? Karena demikian nantinya itu akan bisa merugikan para honorer yang sesungguhnya. Setelah Undang-Undang ASN 2023 resmi ditetapkan, penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN masih terus dilakukan oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hingga kini tetap diusahakan supaya tepat sesuai dengan jadwalnya, yaitu paling lama April 2024 semua peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN itu bisa terbit. Diperkirakan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang sudah ditunggu-tunggu itu akan resmi diterbitkan pada awal 2024. Berarti kita masih menunggu ini Bapak Ibu ya, kira-kira bagaimana kabar beritanya terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah dijanjikan pemerintah itu bisa terbit pada April 2024. Terbaru, BKN menggelar evaluasi hasil piloting, verifikasi, dan validasi data. Tentunya, piloting, verifikasi, dan validasi data tenaga non-ASN ini di lingkungan instansi pemerintah. Kegiatan tersebut digelar di kantor regional 10 BKN Denpasar pada hari Kamis 28 November 2023. Acara itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau yang disebut dengan RPP Manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara serta percepatan penataan tenaga non-ASN. PLT Kepala BKN dalam hal ini, Harmoyo Dwi Putranto dalam arahannya menjelaskan bahwa ada beberapa tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Salah satunya adalah setidaknya ada 24 pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut pada peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Seterusnya adalah tantangan tersebut merupakan adanya tenggat waktu untuk menyelesaikan 24 pasal RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara yang dimaksud. Oleh sebab itu, BKN selaku instansi yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian tentu wajib berkontribusi secara nyata dalam penyusunan berbagai turunan Undang-Undang ASN tersebut. Ini tutur Harmoyo Dwi Putranto selaku PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ia berharap agar penyusunan RPP Manajemen ASN ini memberikan ruang seluas-luasnya untuk uji publik agar memperoleh masukan dari berbagai pihak. PLT Kepala BKN Harmoyo mengungkapkan, dalam RPP Manajemen ASN ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN. Hal itu sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang berbunyi sebagai berikut. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Karena itu, ia meminta agar BKN bersama BPKP bisa melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN atau yang disebut dengan honorer. Secara bertanggung jawab, penuh dengan prinsip kehati-hatian, dan tetap berpegang pada norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK yang berlaku. Ini tegas disampaikan oleh PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto. Sementara Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmaria, dalam laporannya menjelaskan, saat ini BKN telah membentuk 11 tim koordinator. Nah tentunya ini sedang bekerja, timnya sedang bekerja untuk melakukan hal demikian supaya nantinya semua apa yang dikehendaki terkait dengan manajemen ASN ini
bisa tercapai sebagaimana harapan. 11 tim koordinator tersebut dibentuk guna memberikan masukan terhadap RPP manajemen aparatur sipil negara. Tim BKN secara metodologis menyusun substansi yang ada kaitannya dengan teknis manajemen ASN dengan tetap mempertimbangkan tuntutan kondisi perkembangan zaman, ujar Imas Sukmaria. Imas menyampaikan bahwa hasil penataan jumlah non-ASN dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM adalah sebanyak 2.355.092 orang. Sementara total non-ASN atau honorer yang lolos seleksi dan telah diangkat sebagai ASN berjumlah 749.398 orang. Sebagai langkah awal, BKN dan BPKP telah melakukan piloting verbal data terhadap tenaga honorer tersebut. Tujuan piloting ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan akuntabel yang selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan tawaran kebijakan terkait dengan tenaga non-ASN, tandas Imas Sukmaria. Itulah informasi terbaru untuk honorer dengan status P dan TL pada seleksi P3K 2023 terkait dengan peraturan pemerintah manajemen ASN turunan Undang-Undang ASN 2023 yang kemungkinan diberlakukan pada seleksi P3K 2024. Itulah informasi Bapak Ibu. Semoga saja Bapak Ibu yang telah dijanjikan untuk diangkat menjadi ASN lewat penataan yang meliputi verifikasi dan validasi bisa meraih harapannya untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2024. Demikian informasinya. Semoga harapan Bapak Ibu, impian Bapak Ibu honorer bisa tercapai di tahun 2024 dengan adanya Undang-Undang ASN terbaru dan dengan terbitnya peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang ASN 2023 yang bisa menjadi penyelamat seluruh tenaga honorer. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.